Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait apa itu BEP atau Break Even Point, atau biasa disebut sebagai, atau populer orang itu menyebutnya sebagai titik impas atau balik modal, seperti itu. Selain itu, BEP juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana nilai pendapatan itu sama dengan total perkiraan biaya secara keseluruhan. Artinya, hal ini berarti bahwa kemungkinan kerugian perusahaan ini sudah dilewatkan, serta tinggal menghasilkan keuntungan. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa BEP itu adalah indikator yang menunjukkan bahwasanya biaya produksi secara keseluruhan itu berhasil di-cover oleh pendapatan dari hasil penjualan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin di sini akan saya coba kasih contoh ya, bagaimana cara menghitung BEP, di mana BEP itu ada dua, yaitu Break Even Point dalam unit dan Break Even Point dalam rupiah, atau BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Nah, di sini saya akan coba jelaskan satu-satu dan berikan contoh bagaimana cara mencari BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Nah, kita akan bahas pertama terkait BEP dalam unit terlebih dahulu, di mana untuk rumus sendiri mencari BEP dalam unit ini ada dua. Yang pertama, bahwa BEP itu sama dengan biaya tetap produksi dibagi dengan harga jual per unit dibagi dengan variabel per unit. Ini yang pertama. Atau bisa juga ini bisa kita sederhanakan, untuk harga jual per unit dikurangi dengan variabel per unit itu bisa disebut sebagai margin kontribusi per unit. Sehingga rumusnya jika kita sederhanakan, maka untuk mencari BEP itu adalah biaya tetap produksi dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, sebagai contoh soal ya, untuk menerapkan rumus ini, di sini ada rincian biaya produksi dari pabrik snack ya, Jaya Roti, di mana untuk fixed cost-nya atau biaya tetapnya ada 6 juta. Sedangkan variable cost atau biaya variabelnya di sini per unitnya adalah 10.000 dan harga jual produk per unit itu adalah 20.000. Nah, untuk mengetahui berapa unit produk yang harus diproduksi agar mencapai BEP, maka kita akan coba gunakan rumus ini untuk mencari BEP unit dari rincian biaya produksi pabrik snack Jaya Roti ini. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Ini sama saja dengan yang kedua ya, bahwa margin kontribusi per unit itu sama dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Tapi saya akan coba terapkan dulu untuk rumus yang pertama. Di sini kita lihat bahwa BEP sama dengan biaya tetap itu 6 juta. Kita lihat fixed cost-nya atau biaya tetap adalah 6 juta dibagi dengan harga jual per unit, di mana harga jual per unit ini itu adalah 20.000 ya, dikurangi dengan biaya variabel per unit, di mana variabel per unit itu adalah 10.000. Sehingga kalau kita turunkan untuk 20.000 dikurangi 10.000 maka ketemu 10.000, maka untuk BEP-nya 6 juta dibagi dengan 10.000, maka didapatlah BEP unitnya itu 600 unit. Nah, bisa kita simpulkan, jadi untuk mencapai BEP harus memproduksi sebanyak 600 unit produk dari biaya produksi ini. Jadi intinya dari biaya-biaya produksi yang sudah dikeluarkan, dari biaya tetap, kemudian biaya variabel dan biaya dan harga jual ini saat kita memproduksi, maka untuk dikatakan sebagai balik modal apabila dari biaya-biaya ini itu sudah mencapai produksi 600 unit. Apabila perusahaan mampu memproduksi lebih dari 600 unit dari biaya-biaya produksi yang ada, maka itu dianggap kelebihannya adalah sebagai keuntungan dalam memproduksi barang tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah cara mencari biaya atau BEP dalam unit ini, atau Break Even Point dalam unit. Seperti itu caranya. Sangat mudah. Oke, sekarang yang kedua, yaitu bagaimana cara mencari Break Even Point atau BEP dalam rupiah. Sama halnya dengan Break Even Point dalam unit tadi, berikut rumusnya adalah ada dua, yaitu BEP sama dengan biaya tetap produksi. Ini jika mencari dalam bentuk rupiahnya ya, berapa balik modalnya
dari totalnya berapa sehingga bisa dikatakan perusahaan balik modal, yaitu BIP dalam rupiah. Rumusnya biaya tetap produksi itu dibagi dengan harga jual per unit dikurangi variabel per unit kemudian dibagi dengan harga per unit. Atau ini jika kita sederhanakan, untuk harga jual per unit dikurangi dengan variabel per unit, maka disebut sebagai margin kontribusi per unit. Maka rumusnya yaitu BEP sama dengan biaya tetap produksi dibagi dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Untuk lebih jelasnya menerapkan rumus ini, maka di sini saya berikan contoh. Contoh dari soal yang sama tadi ya, bahwa rincian biaya produksi dari pabrik snack Jaya Roti di sini ada biaya tetapnya atau fixed cost-nya adalah 6 juta. Kemudian variable cost-nya, biaya variabelnya itu 10.000, sedangkan harga jualnya masih sama yaitu 20.000. Nah, dari rincian biaya produksi pabrik snack roti ini, berapa dalam bentuk rupiahnya atau berapa uang yang harus kembali, bisa dikatakan balik modal seperti itu. Nah, sekarang cara menghitungnya yaitu kita gunakan rumus yang boleh yang bawah atau boleh yang atas, hasilnya sama saja. Kita coba gunakan rumus yang kedua. Jika tadi kita menghitung BEP dalam menit kita gunakan rumus yang pertama, maka yang kedua kita akan coba mencari dengan rumus yang kedua ini, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Maka di sini jika rumus ini kita terapkan dengan rincian biaya produksi ini, maka sama dengan 6 juta, ya. 6 juta ini adalah biaya tetapnya. Kemudian dibagi dengan margin kontribusi per unit, bahwa margin kontribusi per unit itu adalah harga penjualan, ya, harga jual produk dikurangi dengan biaya variabelnya 10.000 dibagi dengan 20.000. 20.000 ini adalah harga jual per unit. Maka jika ini kita turunkan rumusnya, untuk 20.000 dikurangi dengan 10.000 dibagi dengan 20.000 maka ketemu 0,5. Sehingga untuk mencari berapa nilai BEP dalam rupiah, 6 juta ini dibagi 0,5 maka ketemulah 12 juta. Jadi bisa mencapai titik BEP atau bisa mencapai balik modal apabila perusahaan itu mampu melakukan penjualan produk hingga senilai 12 juta. Maka sebagai langkah pembuktian, kalian bisa mengecek dengan cara mengalihkan BEP unit, dimana kita lihat nih BEP unit adalah 600 unit ya. Kemudian dikalikan dengan harga penjualan, kita lihat harga penjualan adalah 20.000. Jika ini kita kalikan harga penjualan dengan BEP unit, maka ketemulah 12 juta ini. Seperti itu ya. Jadi untuk mencapai titik BEP atau titik impas, yaitu ketika mampu melakukan penjualan produk hingga senilai 12 juta. Nah, sebagai pembuktiannya BEP rupiah ini atau BEP dalam rupiah ini benar, maka kita cek saja di sini harga jual per unit dikalikan dengan BEP unit, maka sama atau hasilnya sama dengan BEP dalam rupiah. Oke, seperti itu contoh bagaimana cara menghitung break even point atau BEP, baik itu BEP dalam unit maupun BEP dalam rupiah. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Salam sehat untuk seluruh siswa di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.